Yang agama ya. Al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi. Yang kafir dari kaumnya berkata, ini agak panjang ya ayatnya ya. Apa katanya? Ma hadza illa basyarum mislukum. Nuh hanyalah manusia biasa seperti mereka, katanya. Al-Quran menampilkan pola sosial pembesar kaum sering menjadi penghalang utama. Mereka menolak bukan karena tidak ada argumen, tetapi karena otoritas sosial dan tradisi terganggu. Ini relevan untuk membaca sejarah agama. Penyimpangan tidak hanya teologis, tetapi juga dilindungi oleh struktur sosial. Jadi teman-teman sekalian, dulu di masanya Nabi Nuh itu benar. Dan masuk akal gak akan mereka itu. Jadi 5 orang soleh itu hanya makhluk Allah. Jangan sampai disembah kepada selain Allah. Tapi kaumnya itu tidak mau mengikuti Nabi Nuh. Kenapa? Karena pengaruh terbesarnya adalah ketua sukunya di antaranya. Ya. Dia punya kekuatan sosial. Nah, dia dari dulu Nabi Muhammad nanti juga ya. Nah, Nabi Nuh itu juga dulu pembesar-pembesar kaumnya ini takut nanti kaumnya meninggalkan dia. Ya, ada kepentingan sosial di situ. Ya. Kaumnya ada kepentingan sosial di situ, pembesar-pembesar kaumnya. Nah, kemudian katanya pembesar kaumnya apa katanya? Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, pembesar kaumnya berkata apa katanya? Jangan tinggalkan Tuhan-Tuhanmu. Jangan tinggalkan wadda, suwa'a, yaghutsa, ya'uqa dan nasra. Ayat ini menjadi dalil utama bahwa pada masa Nuh terdapat nama-nama figur yang kemudian diagungkan secara berlebihan. Nama-nama ini juga disebut dalam tradisi tafsir sebagai nama orang soleh generasi sebelumnya. Jadi 5 orang soleh ini teman-teman sekalian, 5 orang soleh tadi, itu dulunya bukan orang jahat, bukan. Dia orang baik. Orang soleh 5 orang ini yang awalnya dihormati saja, dihormati ya. Jadi dibangunkan patungnya, dibentuk patungnya, itu bentuk penghormatan bukan penyembahan. Nah, tapi bergesernya masa dan waktu, orang awam itu menjadikan sebagai Tuhan. Nah, maka sekarang mumpung ini sudah 185 orang ya yang nonton live-nya, sudah sebenarnya saya upload masalah tawassul di Muhammadiyah. Oke, jadi gini teman-teman sekalian. Ada pertanyaan, Ustadz, Muhammadiyah itu apakah juga mengamalkan tawassul? Mengamalkan. Karena tawassul itu firman Allah dalam Al-Quran. 1, firman Allah. Walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Allah mempunyai nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan asma'ul husna. Ada 99 asma'ul husna. Ya Ghani, ya. Kalau minta kaya. Kemudian minta ketenangan. Minta kesabaran, ya sabar. Minta dibimbing untuk diberikan bimbingan, ya Rasyid, ya. Kemudian minta diberikan kekuatan, keagungan, ya Aziz, ya Jabbar. Kemudian juga berbagai macam, minta kasih sayang, ya Rahman, ya Rahim, ya. Boleh bertawassul dengan Asmaul Husna, banyak nama-nama itu. Kemudian tawassul yang kedua. Tawassul yang kedua. Tawassul yang kedua adalah bertawassul dengan soleh. Sebagaimana firman Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan juga carilah wasilah. Menurut Muhammadiyah, bertawassul dengan amal soleh itu baik. Berdasarkan banyak riwayatnya di hadis juga tentang menceritakan di Riyadhus Shalihin itu ada 3 orang soleh yang tertutup oleh batu yang besar itu ya, bertawassul dengan amal solehnya ya. Tapi kalau kita bandingkan bertawassul dengan Asmaul Husna dengan amal soleh, lebih baik amal soleh, lebih baik Asmaul Husna. Kenapa? Karena amal soleh kita mengandalkan amal kita. Kalau Asmaul Husna kita mengandalkan Allah sebagai pemberi segalanya. Nah, jadi kalau dipilih yang mana yang lebih baik? Asmaul Husna. Tapi sama-sama baik. Nah, kemudian tawassul yang nomor 3, bertawassul dengan orang yang masih hidup. Bertawassul dengan orang yang masih hidup. Ya, Nabi juga pernah diminta untuk mendoakan sahabat, mendoakan Siti Aisyah. Ya, banyak riwayat-riwayat itu. Ya, tapi kalau dibandingkan bertawassul dengan orang yang masih hidup dibandingkan dengan meningkatkan amal soleh kepada Allah, dijaga sholatnya, menjaga sholat berjamaahnya, sunnah qobliyah ba'diyahnya, ya, atau juga sedekahnya, ini lebih baik ini. Ya.
bertawassul dengan amal soleh. Kalau dibandingkan bertawassul dengan amal soleh dengan asmaul husna, asmaul husna. Jadi ini nomor 3 ya, kurang lebihnya ya. Boleh nanti kalau misalnya ada perbedaan pendapat dengan saya, boleh. Nah, kemudian yang 3 ini yang tidak ada perbedaan ulama ini. Tidak ada perbedaan ulama dan tidak ada perbedaan antar ormas, tidak ada. Mau Muhammadiyah kah atau bukan Muhammadiyah kah, sama ini. Boleh ini. Boleh tawassul ini. Karena jelas ayatnya di Al-Quran ada, hadisnya juga ada. Nah, kemudian tawassul yang kedua mungkin. Yang kedua, ini ada perbedaan. Nah, di kalangan saudara-saudara kita membolehkan tawassul dengan orang yang sudah wafat. Ya, bertawassul dengan orang yang sudah wafat. Ya. Kemudian juga ada yang membolehkan bertawassul dengan benda-benda, misalnya bajimat ya, tabarruk ya, boleh ya. Nah, tapi menurut Muhammadiyah yang boleh di Muhammadiyah itu hanya 3. Yang 2 ini Muhammadiyah tidak melaksanakan tapi juga tidak menyalahkan selama tidak mempersekutukan Allah. Nah, tapi Muhammadiyah kenapa kok tidak melaksanakan yang 2 ini? Karena 2 ini berpotensi kesyirikan. Ya, hanya bentuk jaga-jaga saja. Ya, bentuk kehati-hatian saja. Karena menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, nanti ketika difatwakan akan dikonsumsi bukan hanya orang intelektual saja, tapi juga akan dikonsumsi oleh orang awam. Apa yang 2 ini? Bertawassul dengan orang soleh yang sudah wafat, kemudian bertawassul dengan benda-benda seperti jimat yang dikeramatkan dan lain semuanya. Nah, tapi Muhammadiyah tidak mensyirikkan. Tidak. Syirik itu tidak bisa dinilai dari perbuatan. Ada orang datang ke kubur. Apakah syirik? Belum tentu. Karena kadang orang datang ke kubur itu ingin mendoakan ya. Mendoakan. Kemudian juga boleh mendoakan itu. Hadisnya jelas. Fazuruha. Nabi juga menganjurkan kepada sahabat kalau datang ke kubur untuk berdoa. Bilang salam ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum juga kan doa. Semoga keselamatkan menyertaimu saudaraku. Sudah. Tapi kalau bertawassul dengan orang wafat, Muhammadiyah tidak melaksanakan. Kenapa kok tidak melaksanakan? Bentuk kehati-hatian saja. Nah, apakah syirik, Ustaz? Oh, syirik tidak ditentukan oleh kita. Syirik ditentukan oleh orang itu dengan Allah. Ya? Karena innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu perbuatan itu tergantung dari niatnya. Dan kita tidak bisa mewakili niat seseorang. Ya? Jadi kalau ada yang mengatakan Muhammadiyah suka mensyirikkan orang, tidak. Ada orang itu hanya menilai Muhammadiyah, oh kenapa Muhammadiyah tidak bertawassul dengan orang sudah wafat? Ya? Kenapa? Karena bentuk kehati-hatian. Ya? Dan juga kita sepakati dari 5 tawassul tadi, yang terbaik itu dengan asmaul husna. Ya? Yang terbaik. Jelas ayatnya di Al-Quran. Walillahil asmaul husna fada'uhu biha. Ya? Allah mempunyai nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama itu. Ya? Cuman ada yang mengatakan, Ustadz, tapi kan saya tak pantas minta kepada Allah. Misalnya, saya banyak dosa, Ustadz. Nah, gini. Kalau kita mengandalkan amal kita, betul, kita banyak dosa. Tapi kalau kita mengandalkan Allah dengan asmaul husnanya, ya Allah, mungkin aku tak layak engkau terima doaku, tapi rahmatmu lebih luas daripada dosaku, ya Allah. Mungkin dosaku sebanyak buih di lautan, tapi pengampunanmu seluas langit di atasku, ya Allah. Subhanallah ya. Jadi kita kalau mengandalkan Allah itu dengan asmaul husna ya. Nah, ada yang mengatakan kalau kita dosa itu tak mungkin nyampe kepada Allah. Ini teman-teman sekalian, ada ayat di Al-Quran itu. Ketika iblis diusir dari surga, ukhruj minha fa innaka rajim. Pergi kamu dari sini, kata Allah. Fa innaka rajim, karena kamu terlaknat, terkutuk kamu. Kemudian di saat itu, di saat Allah murka semurka-murkanya pada iblis karena tidak taat kepada perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, katanya iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Katanya Allah, id amartu, itu perintahku, kata Allah. Bukan sujudnya yang penting, tapi perintahnya yang penting. Allah murka pada iblis, dilaknatnya. Fa innaka rajim, kamu terkutuk. Ketika iblis pergi, sebelum iblis pergi itu, iblis memohon kepada Allah. Di saat itu, iblis lagi dimurkai oleh Allah. Allah lagi murka, tidak taat kepada Allah. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Apa doanya iblis? Coba bayangkan. Iblis ini berdoa. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Boleh nanti, ini Al-Quran yang saya baca ya. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Karena engkau telah memvonis aku dilaknat, ya. Engkau usir, ya Allah. Tolong kabulkan doaku, ya Allah.
hidupkan aku sampai hari pembangkitan nanti, sampai hari nanti dibangkitkan. Coba, di saat itu iblis durhaka, bukan lagi sholat ini, bukan lagi ibadah ini, lagi durhaka kepada Allah, ya. Tapi dia meminta kepada Allah. Allah itu selamanya tidak mengubah status Allah sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak mengubah status Allah sebagai penerima doa, ya, apapun keadaannya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, akan kukabulkan, akan kuberikan. Apa kata iblis? Ya Allah, aku mohon berikan tangguh aku, ya Allah, sampai hari pembangkitan. Tidak cukup di situ. Iblis juga minta kepada Allah apa? Qala fa bi izzatika, dengan keagunganmu ya Allah, akan kusesatkan ya Allah seluruh anak cucu Adam. Coba ya. Kita yang minta pada Allah, kita di saat itu tidak lagi mendurhakai Allah, tidak. Kita sedang sholat, kita istighfar, ya. Kita istighfar. Kita lagi beribadah kepada Allah. Di saat itu permintaan kita tak lebih berharga daripada permintaan iblis. Iblis itu minta hidup sampai hari kiamat. Di saat itu lagi durhaka loh, bukan lagi ibadah. Oleh Allah dikasih, saudaraku, ya. Oleh Allah dikasih. Nah, kita Islam, kita mengakui Allah sebagai Tuhan, dan di saat itu kita sedang selesai beribadah, ya, selesai beribadah. Kemudian kita merasa tak layak saya dikabulkan oleh Allah, ya. Jangan kira Allah itu kikir. Allah itu lebih sayang daripada kita, melebihi bapak dan ibu kita. Allah lebih sayang, lebih pengasih dari semua yang pengasih. Makanya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, tadi ada 5 tawassul, ya. Tadi ada 5 tawassul. Boleh nanti kalau mau disimak video lengkapnya, boleh disimak video lengkapnya nanti di video saya. Sudah saya itu upload tentang masalah tawassul itu. Jadi kurang lebih ada 5. Boleh nanti ditambah, ya. Bertawassul dengan Asmaul Husna. Dalilnya di Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kemudian juga bertawassul dengan amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Tingkatkan ketakwaannya kepada Allah. Nanti di At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari semua kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah akan berikan rezeki yang tak disangka-sangka. Jadi kalau kita mau minta kepada Allah sesuatu, maka tingkatkan amal soleh, tingkatkan perintah Allah, jauhi larangan Allah, ya. Kalau punya rezeki, berbagi sedekah. Kalau misalnya punya tenaga, bantu membuang sampah, membersihkan sungai, membersihkan masjid, pokoknya dengan amal soleh. Nah, jauhi larangan, jaga mata. Kalau ada sesuatu yang misalnya bermaksiat, ditundukkan mata, ya, bukan kepala, tapi matanya yang nunduk, ya. Jangan gini, ya. Jangan gini. Kepala, bukan kepala, tapi mata, ya. Nah, kemudian selanjutnya bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Datang ke alim ulama, para solihin, ya. Jangan sampai kita tidak mendekat ke ulama. Banyak ulama-ulama kita di Nusantara, ya, dari berbagai ormas berbeda. Silahkan datangi semua. Ulama itu orang soleh, orang yang takut kepada Allah, minta doanya, ya. Kemudian yang dua ini, jadi kita antar ormas berbeda, NU atau Muhammadiyah atau apapun saja, 5 tawassul ini tidak ada perbedaan kita. Sama-sama sepakat semua, insya Allah, ya. Nah, nanti karena sama ini 3, nanti ada 2 yang berbeda kita. Nah, tawassul dengan orang soleh yang sudah wafat. Nah, kemudian tawassul dengan benda-benda seperti tabarruk misalnya dengan sesuatu, ya. Nah, tapi menurut Muhammadiyah tidak mensyirikan, ya, selama mereka meyakini kalau dari Allah. Nah, tapi kalau sudah mohon maaf, kalau sudah sama seperti kaumnya Nabi Nuh, ya, tapi insya Allah orang Islam tidak seperti itu, ya. Tapi kalau sudah sama seperti kaumnya Nabi Nuh, menyembah kepada Allah, juga menyembah kepada selain Allah, ya, dengan alasan orang solehkah. Tapi kalau sudah nyembah, nah itu sudah syirik. Dan kita tidak bisa mewakili niat seseorang, ya. Belum tentu orang yang ziarah kubur itu syirik, belum tentu. Muhammadiyah juga berziarah kubur. Saya sering ziarah kubur kok. Saya sering ziarah kubur. Saya juga berziarah ke Sunan Ampel. Di situ ada makam Kiai Haji Mas Mansur, ketua Muhammadiyah, ketua Majelis Tarjih pertama. Nah, kemudian juga bertawassul dengan benda-benda. Saya juga pakai cincin, tapi sekarang saya tidak pakai, ya. Saya pakai cincin. Cuman saya yakini ya cincin biasa saja, bukan diyakini dengan ada kekuatannya. Nah, dari 3 ini
teman-teman sekalian, Muhammadiyah mengamalkan 3. Untuk yang 2 ini Muhammadiyah tidak mengamalkan, tapi tidak menyalahkan. Ya, tidak menyalahkan. Sekali lagi, Muhammadiyah tidak mengamalkan yang 2 ini, orang yang meminta ke orang yang bertawassul dengan orang soleh yang sudah wafat, ya, tidak menyalahkan, ya, tidak menyalahkan. Cuman berbeda, tidak melaksanakan. Kenapa kok Muhammadiyah tidak melaksanakan? Karena menurut Muhammadiyah, ketika sudah difatwakan, itu nanti bukan hanya dikonsumsi oleh orang berilmu dan intelektual dan orang yang alumni pondok, tapi juga akan dikonsumsi oleh orang awam. Yang ditakutkan oleh Muhammadiyah, nah, takut orang awam itu nanti terselewengkan sebagaimana umat-umat Nabi terdahulu. Tapi juga silahkan teman-teman, silahkan. Bagi teman-teman yang masih tetap mau melaksanakan itu, silahkan ya. Insya Allah sama-sama punya dalil. Kita juga punya dalil semuanya, ya. Sama-sama punya dalil. Nah, insya Allah kita sama-sama untuk menuju surganya Allah, ya. Jadi kata saya tadi, Muhammadiyah tidak melaksanakan itu karena berpotensi kesyirikan, bukan syirik, ya, bukan syirik, gitu ya. Baik. Tapi juga ada 3 yang sama, ada 2 yang berbeda. Mari yang dua ini, ya, jangan sampai kita fokuskan yang 2. Ada 3 yang sama, ya. Jadi perat persaudaraan kita. Oke, baik. Kemudian kita lanjutkan teman-teman sekalian. Ini kok sudah mati ini. Oke, kita lanjutkan di kajian tauhid kita. Apa kata kaumnya? Waqalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra, ya. Kemudian 5 yang disembah itu adalah asma'u rijalin salihin min qaumi nuhin falamma halaku awha syaitanu ila qaumihim. Nama-nama itu adalah orang-orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh. Ketika mereka wafat, setan membisikkan agar dibuat tempat atau berhala untuk mengenang mereka. Setelah ilmu hilang, berhala itu disembah. Ya, jadi gitu teman-teman sekalian. Oke. Jadi, kenapa Muhammadiyah tadi? Ya, bukan maksud berarti Muhammadiyah ini tidak menghargai orang soleh. Nah, ini fitnah ini, ya. Jadi kalau Muhammadiyah datang ke kubur, ya, mendoakan yang dikubur. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ya. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nahnu insyaallah bikumul lahikun, ya, gitu. Jadi Muhammadiyah itu datang ke kubur itu mendoakan, ya. Ini guyon ya, guyon. Sekali lagi guyon. Jangan dipotong. Jadi malah Muhammadiyah itu justru malah tidak merepotkan kepada tuan rumah, gitu ya. Jadi kalau ada misalnya kita bertamu ke seseorang, kemudian kita mendoakan, ya Allah semoga Bapak diberikan kemudahan, ya. Semoga Allah mengampuni dosanya, ya. Nah, jadi Muhammadiyah itu tidak merepotkan tuan rumahnya untuk didoakan, dah. Perkara tuan rumahnya mendoakan itu kan terserah tuan rumahnya. Tapi orang Muhammadiyah itu tidak merepotkan tuan rumahnya. Jadi bukan datang ke sini, Pak, saya minta tolong, Pak, bantu saya, ya. Tapi juga kita tidak menyalahkan teman-teman yang seperti itu. Silakan, ya, silakan. Kita masing-masing kok, Nah, semoga kita semuanya bisa sama-sama dijaga dari kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya teman-teman, kalau dikonsumsi orang awam menurut Muhammadiyah, ya, pandangan Muhammadiyah, kalau dikonsumsi orang awam takut tergelincir pada kesyirikan, ya. Karena kalau sudah tergelincir kesyirikan, bukan syirik, ya, potensi untuk syirik. Kalau sudah syirik, itu ada ayat di Al-Qur'an, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kalian persekutukanku dengan siapapun, aku akan batalkan seluruh amalmu, ya. Jadi batal amalnya. Ada orang 60 tahun dia hidup beribadah, dia sholat ke masjid, sedekahnya banyak, haji dan umroh dia, ya. Kemudian besok mau meninggal dunia, ternyata dia mempersekutukan Allah, ya. Allah batalkan seluruh amal 60 tahun itu. Allah tidak butuh itu. Tidak butuh Allah itu. Nah, kalau dia mati dalam keadaan itu, apa kata Nabi SAW? Syafaatnya Nabi itu tidak akan sampai kepada orang yang mati mempersekutukan Allah. Tidak bisa, ya. Tapi kalau misalnya dia bertobat,
ya, kalau dia bertaubat, kalau sudah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosanya, tapi amal yang telah dia tenun selama 60 tahun itu tidak bisa dikembalikan. Tidak bisa. Jadi dosa syirik itu, teman-teman sekalian, adalah dosa yang luar biasa besarnya. Maka Muhammadiyah itu menjaga kehati-hatian, ya, menjaga kehati-hatian, gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu, ya, lanjutkan dulu. Oke. Yang mau PowerPoint-nya, yang mau PPT-nya ini, ya, yang mau PowerPoint-nya ini boleh komen mau, nanti DM saya kirim ya. Kemudian ini pola menyimpang tauhid, model ringkasan dari Quran surah Nur dan riwayat tafsir. 1, ada figur soleh yang dihormati. Jadi 5 orang soleh itu, 5 orang soleh ini, dulu orang soleh yang disembah 5 orang soleh itu bukan orang jahat ya, orang soleh ya. Nah, maka yang ditakutkan oleh Muhammadiyah itu, yang itu takut nanti tergelincir seperti kaumnya Nabi Nuh. Tapi juga kita tidak menyalahkan ya. Kita tidak melaksanakan bukan berarti kita menyalahkan ya. Setelah wafat dibuat tanda, gambar atau tempat khusus untuk mengingat mereka. Generasi berikutnya tidak lagi memahami fungsi awal tanda itu. Jadi awalnya baik untuk dibuat tanda saja gitu ya. Kemudian simbol berubah menjadi objek sakral. Objek sakral akhirnya diminta, dipuja atau dijadikan perantara ibadah. Nah, pola ini nanti dapat dibandingkan dengan banyak tradisi keagamaan. Masalah utamanya bukan adanya budaya, tetapi ketika budaya mengambil fungsi ibadah yang seharusnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf teman-teman sekalian, ini nanti boleh nanti sharing-sharing ya, sharing-sharing. Jadi teman-teman sekalian, gini dulu. Jadi dulu Nabi Nuh itu adalah sosok yang dikenal di berbagai bangsa ya, dan berbagai etnis agama. Sudah saya jelaskan di atas ya, yang di atas itu. Jadi dalam Islam mengenal dengan Nuh, dalam bahasa tradisi Ibrani dikenal dengan Noah, dalam tradisi Sanskerta India ya, itu dikenal dengan Manu namanya. Makanya kenapa kita disebut dengan manusia, karena diyakini kalau ada keturunan manusia itu anak keturunan Manu. Ya, Manu ya. Siapa Manu itu? Dalam tradisi kitab-kitab mereka, dalam tradisi Sanskrit, dulu ada sosok Manu yang disuruh membuat bahtera yang besar, ya, disuruh membuat bahtera yang besar, dan dia diberi peringatan tentang banjir. Ya. Nah, dan setelah nanti terselamatkan 78 orang itu, mereka semuanya, itu nanti menceritakan tentang Nuh itu. Nah, ajarannya Nabi Nuh itu adalah ajaran tauhid ya. Mengesahkan Allah. Jadi mereka itu yang kafir-kafir itu sudah tenggelam semua, sudah tenggelam. Jadi kita ini hari ini sampai yang, jadi mohon maaf, tanda kutip ya. Orang yang sekarang Hindu, Buddha, Kristen dan seterusnya, Konghucu dan seterusnya agama itu sama keturunan dari Nuh itu, yang 78 orang itu. Yang kafir-kafir dan musyrik dulu itu mati semua sudah, mati semua. Nah, itu ceritanya. Nah, nanti teman-teman sekalian, nah ini, nanti kalau kita kajian agak panjang itu sebenarnya dalam tradisi Hindu itu bukan agama sebenarnya. Ya, boleh nanti teman-teman ya juga boleh sering baca-baca ya, boleh baca-baca, atau nanti saya barangkali yang kurang literasi ya. Ini kan sejarah, bukan untuk apa? Bukan untuk keimanan lah ya, mungkin untuk menambah keimanan kita lah ya, bukan rukun iman ya. Baik, jadi gini. Dalam tradisi mereka, Hindu itu bukan agama. Tapi Hindu itu adalah sebuah tempat di Hindustan, India. Ada Hindustan. Nah, lahirlah sebuah ajaran di situ. Dulu ajarannya adalah menuhankan Tuhan yang satu. Nah, kalau yang senang nonton film Mahabharata, itu ada ketika ungkapan itu ketika nanya Tuhan. Nah, dalam bahasa Sanskerta itu diungkapkan begini. Bagawan ekhihe katanya. Dastron nehihe. Nehihe zarabi nehihe. Yang suka nonton Mahabharata itu biasanya pernah ini. Ya, karena kita mungkin keterbatasan kita ya, tidak ngerti bahasa Sanskerta. Itu gini. Bagawan ekhihe. Tuhan itu ekhihe, satu. Nah, sampai sekarang teman-teman sekalian, kalau terjemah surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad,
itu Allah ekhihe. Allah itu ahad, itu satu. Nah, diambil ke Nusantara itu nanti oleh Kitab Sutasoma, oleh Empu Tantular, tetap menggunakan eka. Eka yang diambil dari bahasa Sanskrit, ekhihe. Eka itu yang menjadi asas negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Ya gitu. Jadi mereka meyakini Bhagawan ekhihe, Zarabi nehihe, Dastron nehihe, Bhagawan ekhihe, Zarabi nehihe, nehihe, Zarabi nehihe. Bhagawan ekhihe, Tuhan itu satu. Dastron nehihe, bukan ini, bukan itu katanya. Nehihe, bukan ini, bukan itu. Zarabi nehihe, tak sama dengan yang lain. Jadi Tuhan itu tak terbayangkan, kata mereka. Nah, jadi mereka meyakini tentang Tuhan yang satu. Mereka meyakini Tuhan yang satu. Nah, kemudian juga di India itu ada seorang pangeran yang lahir di India. Dia lahir dari seorang raja, namanya adalah Siddhartha Gautama. Kemudian dia melepaskan diri dari kerajaan, menyendiri, memfokuskan diri, akhirnya mendapat pencerahan. Nah, pencerahan itu dalam bahasa Sanskerta itu Buddhis namanya. Nah, Buddha itu bukan nama agama sebenarnya. Adalah sosok yang dilekatkan kepada seorang namanya Siddhartha Gautama, lahir abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, apa yang disembah oleh mereka? Sekarang kan sudah zaman terbuka ya. Nah, ini biar bukan dari saya ya, bukan dari saya. Biar nanti kita juga referensi kita dari berbagai referensi ya. Boleh kalau misalnya mau, itu langsung dari Bante. Itu ada podcast antara Habib Ja'far dengan Bante yang pakai selerban Allah Rabbi, yang pakai pakaian oranye itu. Ketika ditanya apakah orang Buddha menyembah kepada Buddha, tidak. Mereka tidak menyembah kepada Buddha. Mereka menyembah kepada Tuhan yang tak terbentuk dan dia tak terbayangkan, katanya. Bisa dilihat, itu ada videonya. Nah, jadi begitupun orang Jawa dulu. Orang Jawa dulu itu tidak menyembah kepada batu, ndak. Nah, sampai sekarang teman-teman sekalian, mohon maaf. Ini mungkin nanti bisa diluruskan ya. Boleh nanti kan, biar tidak terjadi fitnah ya. Ini menambah wawasan kita. Jadi biar kita hanya tidak membelajar satu pandang saja. Juga kita belajar pandangan orang lain. Tapi kita harus ikat bahwasanya bahwasanya kita harus tetap perkuat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi gini teman-teman sekalian. Jadi gini. Sampai sekarang pun saudara-saudara kita di Bali itu, coba jenengan tanya, apakah mereka menyembah kepada patung? Tidak. Mereka tidak menyembah kepada patung. Mereka menyembah kepada Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi. Apa artinya Sang Hyang Widi? Tuhan yang satu. Coba jenengan coba. Jadi teman-teman sekalian, jadi ternyata sampai sekarang pun orang Yahudi itu mengakui tentang Tuhan yang satu. Saya kan juga banyak teman-teman ya, saya juga banyak karena kebetulan saya di lembaga dakwah komunitas di Muhammadiyah. Jadi saya banyak teman-teman dari Kristiani juga saya berteman ya, bersahabat karena kita ukhuwah wataniyah ya. Kita harus jaga juga persaudaraan kita sebagai bangsa dan negara ya. Kita harus jaga karena negara Indonesia ini juga didirikan oleh sahabat-sahabat kita ya. Juga perjuangan kita bersama. Maka kita harus bersatu ya. Indonesia harus bersatu. NKRI harga mati katanya ya. Jadi harus bersatu ya. Nah, di dalam tradisi mereka, dalam Yahudi itu kalau menyembah kepada Tuhan itu gini. Yang sering mereka baca itu namanya selota, selota. Kalau kita menyebut dengan solat, yang mereka baca ini mungkin saya keterbatasan saya memahami, tapi insya Allah hampir benar ya. Tapi kalau misalnya ada yang salah nanti boleh diluruskan. Barangkali ada yang lebih paham daripada saya bahasa Ibrani. Mereka berkata seperti ini. Sema Israel Adonai Elohim Adonai Echad, katanya. Sema Israel, ya, dengarkanlah wahai Israel, ya, Israel. Adonai Elohim, bahwasanya Tuhan kita itu adalah Tuhan Elohim, Allah.
Adonai Echad. Dia adalah Tuhan yang satu. Sampai sekarang pun, ya, mereka itu meyakini kalau Tuhan itu, Allah itu tetap meyakini adanya Tuhan yang satu. Nah, di Nusantara, ya, di Nusantara, Elohino, ya, Elohino, Adonai Elohino, ya, Sma Israel, Adonai Elohino, ya, bukan Elohim, ya, Elohino. Ini ada saudara kita dari apologet beliau mungkin, Adonai Echad, ya. Jadi memang kita ini meyakini adanya Tuhan yang satu. Cuman mereka mempersekutukan Allah dengan yang lain. Coba, yang dipersekutukan oleh orang-orang non-muslim itu, yang dipersekutukan oleh orang non-muslim, apakah dia orang jahat? Enggak. Ya? Mereka itu orang baik semua. Contoh, ketika waqalatil yahudu Uzairun ibnullah, orang-orang Yahudi itu berkata, orang Yahudi itu berkata apa? Uzair itu anak Allah katanya. Uzair itu orang baik, orang soleh. Kemudian Isa Al-Masih, apakah Isa Al-Masih itu orang jahat? Isa Al-Masih orang baik. Dan kita sebagai orang Islam, kita tidak menolak Isa, ya. Kita percaya Isa, tapi sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Ya. Nah, jadi gini. Nah, Isa itu bukan orang jahat. Isa itu orang baik. Wa qalatin nasara Isa ibn Maryam Allah Rabbi. Nanti boleh dikoreksi ya, lupa saya. Jadi Nabi Isa itu dikatakan bahwasanya Allah itu adalah Isa itu anak Allah katanya. Nah, kemudian juga mohon maaf, orang Yahudi, orang Hindu itu menjadikan, mohon maaf tanda kutip, Krishna sebagai Tuhan. Apakah Krishna itu jahat? Tidak, dia baik. Sosok Krishna baik. Apakah Siddhartha Gautama itu jahat? Baik. Nah, jadi teman-teman sekalian, mari kita jaga, ya. Jadi kita jaga persamaan kita, ya. Juga kita sebagai orang Muslim, jaga tauhid kita. Jangan pernah persekutukan Allah dengan siapapun. Kata Nabi SAW, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku nanti di hari kiamat itu akan berlaku bagi orang-orang yang berlaku dosa besar. Bagi orang berlaku dosa besar itu juga akan berlaku, kepada umatnya Nabi SAW, syafaatnya Nabi. Tapi kata Nabi, tapi syafaatnya Nabi tidak akan bisa berlaku. Man mata min ummati, kata Nabi, hadisnya sahih, ya. Siapapun yang mati dari umatku,